Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Suatu hal yang sangat indah ketika kita menantikan seseorang yang kita cintai. Bukankah seorang kekasih akan sangat mendambakan untuk sangat menantikan detik-detik indah kedatangan dari seorang suami yang ia cintai? Begitu pula ketika kita mencintai Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga itulah menjadikan Rasulullah SAW selalu berkecimpung dalam rasa cintanya menyambut datangnya bulan Ramadan. Sehingga jauh-jauh dari bulan Rajab beliau telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan masukkan kami ke dalam bulan Ramadan. Artinya dari bulan Rajab pun Nabi Muhammad telah menantikan kedatangan dari sesosok Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, menyambut Ramadan sebagai tamu yang agung butuh persiapan. Bagaimana tidak? Ketika kita misal contoh menyambut tamu yang dahsyat, kita menyambut seorang ulama, kiai besar dari Jawa yang kita nanti-nantikan, maka kita pun mempersiapkan segala-galanya dengan seperfect mungkin, sesempurna mungkin. Mengapa sahabat-sahabatku? Karena tamu yang datang adalah tamu yang agung, tamu yang spesial. Maka berangkat dari situ menyambut Ramadan, ada 3 perkara yang kami ingin sampaikan. Menyambut Ramadan dengan 3 T. Apa 3 T itu Pak Ustadz? T yang pertama adalah taubatan nasuha. Membersihkan diri dari segala kesalahan-kesalahan yang menjerambah di dalam jiwa. Membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Mintalah ampunan kepada Allah. Menjelang masuknya kita ke dalam bulan Ramadan, meniti-niti bulan Ramadan dengan maghfirah, dengan taubatan nasuha. Bukankah seseorang laki-laki yang datang dengan kaki yang penuh dengan lumpur masuk ke dalam sebuah masjid, lantas pengurus masjid akan berkata, wahai sahabatku, keluarlah kalian, bersihkan kakimu dengan air terlebih dahulu sebelum kau masuk ke dalam masjid. Maka begitu pula dengan kita, begitu pula dengan Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita telah datang dengan penuh lumpur maksiat, lumpur kezaliman, lumpur dosa-dosa yang menjerambah di dalam jiwa kita selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Lantas Allah akan berkata, sebelum kita masuk ke dalam bulan yang suci ini, Allah akan berkata, pulanglah engkau hambamu, pulanglah engkau hambaku, cucikah kakimu terlebih dahulu. Dengan apa ya Rabb? Dengan taubatan nasuha. Maka sambut Ramadan dengan T yang pertama, taubatan nasuha. Kemudian menyambut Ramadan dengan T yang kedua, terapi akhlaknya. Di awal-awal Ramadan yang indah ini, terapi akhlak kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti akan hakikat Ramadan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perilaku yang buruk, falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'ama wa syaraba. Maka Allah tidak pernah butuh dari puasa kita, Allah tidak pernah butuh dari ibadah kita. Allah hanya ingin melihat perubahan yang signifikan di dalam jiwa kita, yang merubah kita untuk menjadi cinta kepada Allah, merubah kita untuk semakin sayang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sambutlah Ramadan dengan perubahan diri. Kalau kita merasa hebat dengan tidak makan, demi Allah, kita tidak makan hanya 13 jam. Ular kobra dalam pergantian kulitnya tidak makan selama 40 hari. Kalau kita membanggakan karena kita tidak minum, kita hanya tidak minum dalam 13 jam. Tapi bukankah pohon jati di tengah hutan yang sedang mengalami kemarau yang panjang, mereka juga tidak pernah merasakan air minum atas tidak ada turunnya tetesan air hujan yang datang kepada mereka. Maka berangkat dari situ sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, puasa bukan untuk lapar. Lebih jauh dari itu, puasa untuk merubah diri menjadi manusia yang lebih bermanfaat di hadapan Allah maupun bermanfaat di hadapan sesama manusia. Kemudian T yang ketiga adalah telaah hukumnya, pelajari ilmunya. Di awal-awal Ramadan, di detik-detik awal Ramadan, mari kita belajar tentang hukum fikihnya, tentang kajian yang terkandung di dalamnya, agar kita mengerti bahwa tidak ada suatu amal ibadah yang mampu membuat Allah bangga jika ibadah itu tidak didasari oleh ilmu yang mumpuni di dalamnya. Semoga dan semoga Allah jadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang indah, dengan taubatan nasuha, dengan menterapi akhlak kita, dengan telaah hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Insya Allah Ramadan kita menjadi Ramadan yang spesial, Ramadan yang berkah, Ramadan yang akan menyeret kita masuk ke dalam surga Allah
Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Saya Agus Khairul Huda, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.